ada 3 pertandingan yang akan aku bahas di konten kali ini, itu yaitu khusus Liga Inggris aja gitu loh. Yang pertama itu ada MU melawan Crystal Palace, kemudian Tottenham melawan Liverpool, kemudian City lawan Wolves gitu. Aku milih 3 pertandingan ini karena ya menurutku ada hal-hal yang cukup menarik untuk dibahas secara permainan kayak gitu dan juga secara perkembangan tim kayak gitu. Nah, yang pertama aku akan bahas MU dulu, MU lawan Crystal Palace. Nah, sebelumnya MU juga kan sudah jumpa lawan Crystal Palace di Piala Liga Inggris ataupun ya Carabao Cup lah kalau kita ikut sponsornya kayak gitu. Nah, MU menang 3-0, cuman ini is not all about menang kayak gitu. Ini tentang bermainnya kayak gitu. Nah, di pertandingan sebelumnya aku udah bilang permainan MU itu buruk seburuk-buruknya buruk gitu. Ngerti nggak? Mereka nggak berani passing ke depan, mereka nggak berani menerima bola. Pemain kayak McTominay, pemain kayak Casemiro itu seolah-olah kayak takut menerima bola, takut meminta bola, takut untuk melakukan blunder gitu. Jadi pemain kayak Onana, pemain kayak Varane dan juga Lindelof bingung mau passing kemana, ujung-ujungnya kemana, kembali ke Onana atau ke samping, ke kiri, ke kanan, tidak ada passing-passing ke depan gitu. Makanya kemarin pada saat melawan Burnley, MU itu habis dikurung habis-habisan sama Burnley loh ini, Burnley tim promosi yang kemungkinan besar ya kalau cara mainnya kayak gitu tidak memandang lawannya siapa pasti degradasi lagi kalau Vincent Kompany tidak merubah cara bermainnya lebih oportunis lah kayak gitu. Nah, kalau kita bahas MU lagi, kemarin pada saat Crystal Palace, MU itu menurunkan formasi 3-4-3 lah bisa dibilang. Di belakang itu di kiri itu ada siapa, Varane, di tengah Maguire, di kanan itu ada Dalot. Sedangkan di tengah sebagai wingbacknya, di kiri itu Garnacho, di kanan Pellistri, kemudian di tengah double pivot itu si Casemiro dan juga Amrabat. Kemudian di depan itu ada si Martial, kemudian ditopang sama dua attacking midfield, Mejbri dan juga Mason Mount gitu. Nah, yang berbeda dari pertandingan ini adalah yang aku lihat pemain MU itu sudah mulai berani passing ke depan gitu. Artinya ada ruang 1, 2, 3 meter, mereka masih ruang 2-3 meter di antara pemain. Nah, dari tengah-tengah ini mereka berani passing gitu. Nah, di pertandingan sebelumnya itu nggak kelihatan, cuman belum banyak, yang mungkin nggak lebih dari 5 kali, tapi at least itu ada. Nah, mungkin ini juga strategi dari Ten Hag karena dia tahu si Crystal Palace itu pasti parkir bus dan mereka parkir bus kayak gitu. Dia lebih banyak menggunakan long ball ke arah sayap untuk memecah organisasi pertahanan si Crystal Palace kayak gitu. Dan itu cukup berhasil karena di sayap itu ada Pellistri ya. By the way, aku nggak impress sama ini pemain. Kontrolnya jelek, dribblingnya jelek. Ya mungkin pekerja keras itu doang kelebihan dia. Kemudian Garnacho di sebelah kiri. Garnacho juga mainnya sudah semakin dewasa, sudah semakin bagus lagi itu, sudah semakin dewasa gitu, tapi ya masih di bawah kayak pemain kayak Saka, pemain kayak siapa lagi ya, masih di bawah itulah, belum sampai kepada level itu. Kemudian Mason Mount. Nah, Mason Mount pertandingan kemarin mungkin karena lawannya Crystal Palace, dia bermain cukup kreatif, cukup bagus, dan kemudian kan di babak kedua dia ditarik karena mungkin dipersiapkan untuk pertandingan berikutnya melawan Crystal Palace di Liga kayak gitu. Selama dia di MU baru itu aku yang cukup impress dengan cara bermain dia kayak gitu. Dia berani dribbling, dia berani memberikan umpan-umpan terobosan, umpan-umpan progresif gitu ya. Di pertandingan sebelumnya nggak ada, kontrolnya jelek, passingnya jelek, kemudian dribblingnya juga jelek kayak gitu. Nah, di pertandingan kemarin itu berbeda kayak gitu. Nah, itu yang aku lihat pada saat MU melawan Crystal Palace kemarin. Nah, yang menjadi point of view ku kemarin adalah perannya Amrabat. Peran Amrabat ini bekerja sangat keras gitu. Artinya seperti yang sudah aku bilang, ketika Casemiro maju ke depan, maka Amrabat lah pemain seperti Rodri-nya di City, Busquets-nya di Barca dulu gitu loh. Atau sekarang Frenkie de Jong-nya di Barca kayak gitu. Nah, pemain kayak gini kan diperlukan untuk tim yang notabene-nya itu menguasai bola dan ingin menguasai bola sebanyak mungkin di pertandingan kayak gitu. Nah, itu yang diperlukan pemain tim-tim kayak
kayak tim-tim yang menguasai bola lah kayak gitu. Kemudian ketika Amrabat naik ke depan, maka Casemiro yang turun. Ketika Casemiro kehilangan bola, langsung ada Amrabat yang menyergap. Nah ini kan kombinasi ini kan sudah bagus lah. Makanya aku bilang, ya kenapa aku bilang Erik ten Hag out sekarang, mungkin based on permainannya, bukan based on hasil kayak gitu loh. Tapi ya aku baru bisa memastikan aku betul-betul ingin membilang Erik ten Hag itu out ketika semua pemain yang cedera, which is ada 12 pemain kembali dan mainnya itu jelek. Kalau itu out aku bilang. Tapi kalau sekarang ya aku masih setengah-setengah lah antara dia stay atau out gitu, karena ya pemainnya banyak yang cedera juga, nggak bisa dinilai secara utuh juga kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah jadi menurutku Amrabat harus main lagi besok. Kemudian Casemiro juga harus main lagi. Rashford mungkin sekali-sekali harus dicadangin karena dia attitude-nya jelek, jarang mau bantu pertahanan, lebih banyak ngomen sana sini. Bruno juga harus tetap main, duetkan sama Mason Mount gitu, yang pertandingan sebelumnya itu dia bermain cukup bagus menurutku kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya menurutku nggak ada alasan MU harus menang, bahkan jangan sampai kehilangan poin. Kalau nggak salah ini mainnya di Old Trafford malah kayak gitu. Jadi nggak ada cerita MU kehilangan poin, harus ambil poin ini kayak gitu. Karena kalau mereka kalah lagi, mereka makin ketinggalan, makin susah nanti untuk masuk 4 besar, untuk bersaing untuk ya at least untuk Liga Champions kayak gitu loh, ngerti nggak? Oke, nah pertandingan berikutnya itu ada City melawan Wolverhampton. Nah gini, seperti udah video sebelumnya aku bilang, peran Rodri itu sangat besar di City gitu. Karena apa? Karena City itu bermainnya sangat menyerang, bukan lagi menyerang, sangat menyerang, sangat ingin menguasai bola. Jadi pemain-pemain yang kuat dengan bola, yang selalu ingin meminta bola, yang pemain yang bisa bertahan dan menyerang sama baiknya, itu sangat diperlukan di timnya Pep. Maka dari itu pemain kayak Rodri itu menurutku sangat besar. Bahkan aku bilang tanpa Haaland City masih bisa juara, oke? Tapi tanpa Rodri, aku nggak yakin City bisa juara, gitu loh, ngerti nggak? Karena apa? Di musim-musim sebelumnya juga tanpa striker mereka bisa juara, tapi ada Rodri. Cuman pertandingan kemarin pada saat lawan Newcastle, mereka kan kalah 1-0. Kelihatan peran Rodrinya itu peran Rodri itu sangat terasa kayak gitu loh, ngerti nggak? Walaupun memang ya kemarin mereka kalah juga, Newcastle-nya nggak dapat banyak poin juga gitu, nggak dapat banyak peluang juga. Ya mungkin cuman dapat 1 peluang matang dan kemudian itu berbuah gol. Cuman itu doang peluangnya Newcastle. Selain itu kan nggak ada gitu ya. Banyak City juga yang nyerang. Cuman memang lagi suwe aja, lagi nggak bisa cetak gol. Jesus siapa? Alvarez lagi nggak bisa cetak gol kayak gitu. Kemudian pemain-pemain lain juga lagi off day lah kayak gitu. Jadi ya wajar aja mereka kalah. Tapi peran Rodri itu sangat besar kayak gitu. Karena kemarin dia kartu merah mencekik pemain Forest kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah yang layak menggantikannya? Nah, berdasarkan pemain kemarin, 3 pemain tengah yang dimainkan Pep itu kan adalah Rico Lewis, Phillips, Kovacic gitu. Nah 3 pemain ini menurutku sama Rodri, bahkan digabungkan skill mereka bertiga masih di bawah Rodri gitu, ngerti nggak? Rodri ini pemain yang cukup mobile, pemain yang cukup apa ya namanya, cukup bekerja keras tapi juga pintar kayak gitu loh. Maka dari itu aku lebih sepakat Rodri yang menerima Ballon d'Or daripada Haaland atau Messi gitu loh, karena perannya itu sangat sentral ya. Di mana-mana memang kan DM, back ataupun kiper itu di mana-mana memang pemain-pemain yang underrated, pemain-pemain yang selalu tidak diperhitungkan karena mereka tidak mencetak gol kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya mau gimana lagi kayak gitu. Jadi menurutku ya apakah City akan menang? Oh for sure pasti menang. Ini City minimal menang 2-3 gol gitu. Kalau gol 1, kalau mereka susah cetak gol, ini pertanyaan, karena Wolves ini mainnya jelek, sama MU aja mereka kalah kok kayak gitu. Jadi sama City masa mereka menang gitu. Sempat mereka menang ya kacau, ruang ganti pasti kacau itu di Manchester City, pasti bingung siapa yang menggantikan peran Rodri kayak gitu. Karena peran Rodri, apalagi Rodri dihukum 3 pertandingan, artinya pertandingan selanjutnya kan City lawan Arsenal ya kalau nggak salah, lawan Arsenal pertandingan berikutnya. Nah kita lihat siapa ya pemain yang bisa menggantikan Rodri kayak gitu ya. Ya, yang jadi pertanyaan kan siapa yang harus menggantikan si Rodri? Apakah Rico Lewis atau Nathan Phillips ya? Kalau aku pribadi sih nggak dua-duanya, cuman ya mungkin Kovacic bisa sebagai penggantinya sih menurutku, asalkan Pep bisa, apalagi ini kan lawannya Wolves, tidak begitu sulit lah, tidak begitu akan mempersulit mereka ya. Wolves pasti akan parkir bus besok kayak gitu loh. Tapi ya kembali lagi,
pada saat mereka di counter attack. Nah, ini yang jadi masalah kayak gitu. Apakah Rodri bisa secekatan apakah Kovacic itu bisa secekatan si Rodri untuk menghalau serangan balik? I don't think so kayak gitu. Apalagi pemain yang di belakang juga Gvardiol, kemudian mungkin yang dimainkan mungkin Ruben Dias, ataupun di kanan itu nanti Walker. Semoga mereka bisa membendung serangan balik dari Wolves kayak gitu. Karena untuk mengharapkan DM sebagai orang pertama yang menghalau serangan ya agak sulit juga, karena nama mereka cuma ada 3 nama, Phillips, Rodri, dan juga Rico Lewis. Jadi menurutku Pep pasti ketemu jalan keluar lah gitu loh. Karena Pep yang udah nggak diragukan lagi lah sebagai pelatih paling top di dunia sekarang kayak gitu. Oke. Ya City pasti menang ya, pasti dapat 3 poin gitu loh. Oke, pertandingan selanjutnya. Nah, ini seru antara Tottenham melawan Arsenal gitu. Gini, di pertandingan sebelumnya Arsenal itu melawan Arsenal Liverpool melawan Tottenham. Nah, di pertandingan sebelumnya Tottenham itu kan melawan Arsenal. Apakah mereka bermain bagus? Bisa dibilang cukup bagus. Mereka tidak parkir bus, mereka tidak oportunis, mereka tidak pragmatis. Bahkan di menit 70 sampai pertandingan habis itu Arsenal dikurung habis-habisan sama Tottenham gitu loh. Pemain kayak Bissouma itu pemain bagus kayak gitu. Pemain kayak Son walaupun mencetak 2 gol, tapi setelah itu ataupun selain itu nggak kelihatan juga sama sekalian. Cuman ya dia memang keahlian dia kan, dia memiliki finishing yang bagus dan juga dia memiliki speed yang bagus. Kemudian Maddison selain assist dia yang 2 itu yang nggak kelihatan, banyak momen di mana dia salah passing, banyak momen di mana dia salah ambil keputusan. Nah, hal kayak gini kan perlu dipikirkan pemain yang harus ya, ciri-ciri pemain yang bagus itu kan tidak mengambil keputusan sembarangan gitu. Kan ada contohnya dia yang tahan bola sedangkan dia punya opsi passing ke kanan ke kiri, tapi dia malah tahan kayak gitu. Yang ujung-ujungnya apa? Untungnya dapat bola itu Jesus, sobat yang dapat bola itu Odegaard itu atau Saka, selesai itu barang kayak gitu loh. Cuman ya beruntung aja sama Jesus gitu. Nah, kemudian Liverpool kan belum terkalahkan di Liga Inggris musim ini gitu. Nah, orang kan banyak menggembar-gemburkan nama Szoboszlai gitu. Ya menurutku apakah dia sama-sama Gerrard? Dia masih jauh, masih 2 level di bawah Gerrard. Pemain ini ya aku kembali lagi, pemain ini masih untuk saat ini ya, pemain ini mainnya masih gerasak gerusuk, mainnya masih passing asal-asalan, belum berada pada level. Cuman kan kembali lagi ini masih 5 match, ini musim masih panjang, artinya masih banyak kesempatan dia untuk terus belajar, apalagi ini di bawah Klopp. Ya kalau menurutku apakah dia akan jadi? Mungkin aja gitu. Cuman kalau untuk sekarang sih belum kayak gitu lah. Kalau prediksiku sih siapa yang menang? Kalau prediksiku imbang gitu loh. Karena Tottenham sekarang juga bukan tim yang bisa dianggap lemah, bukan tim yang bisa dianggap sebelah mata. Mereka bermain menyerang tanpa Harry Kane, tanpa Hugo Lloris, dan juga ditunjuknya kapten baru yaitu Son yang menurutku agak cukup improve lah cara bermain mereka ya, dibandingkan zamannya Mourinho, Conte, bahkan Pochettino gitu. Di bawah Postecoglou aku melihat prospeknya ada, cuman pemainnya memang bukan pemain top kayak pemain City, bahkan MU, pemain kayak Liverpool bukan. Cuman ya kalau kita bicara mereka bermain sebagai kapasitas mereka, itu keren gitu, serius keren. Makanya aku sekarang lagi sering-seringnya nonton Brighton dan juga Tottenham, karena menurutku bermainnya itu agak berbeda dari tim-tim lain, dalam artian sesuai dengan kapasitas mereka kayak gitu. Nah, maka dari itu aku menunggu pertandingan antara Spurs dan juga Liverpool ini untuk melihat improve apa si Postecoglou itu bisa membawa tim ini untuk melaju lebih jauh lagi kayak gitu. Karena ya secara permainan mereka keren gitu, cuman lawannya ini Liverpool punya trio menakutkan di depan kayak gitu loh. Bahkan kalau salah satu cedera masih ada penggantinya kayak gitu. Di depan itu masih ada Gakpo, masih ada di striker nomor 9 ya, masih ada Nunes, Gakpo, bahkan Salah bisa dibuat di situ, Jota bisa dibuat di situ. Di kiri ya udah jelas punyanya Luis Diaz gitu, di kanan juga udah jelas punyanya Mo Salah. Nah, yang di depan ini yang selalu masih bersaing mereka kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi yang menurutku cukup seru kita untuk menantikan pertandingan ini ya. Semoga kita terhibur dan tidak ada yang parkir bus, itu yang paling terpenting itu. Karena ya tim yang parkir bus apalagi tim besar
ya ke laut aja kayak gitu. Kadang bukan kapasitas mereka untuk menjadi tim besar kalau bermainnya itu parkir bus dan membosankan kayak itu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang gak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, ciao.